bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan membaca zikir pagi adalah dapat perisai perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW tidak pernah sedikit pun meninggalkan zikir pagi dan petang. Ini juga sebagai penangkal ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqomah sampai nanti wafatnya kita husnul khatimah. 2 kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karrim wa barik alaihi. Hari ini kita mau tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 142. 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah alladhina wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawh faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. terakhir. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'an wa
وسيجزي الله الشاكرين. Maka yang dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita tadabbur 3 ayat 142, 143, 144. Am hasibtum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa dengan mudahnya kalian masuk surganya Allah, padahal belum nyata bagi orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar? Teman-teman yang dirahmati Allah yang di TikTok, YouTube, Instagram, mohon berkenan tulis di kolom komentar ya. Audionya gimana? Apakah seperti biasa ataukah perlu ada perbaikan? Tolong ditulis di kolom komentar. Allah berfirman di ayat ini, apakah kita mengira bahwa kita masuk surga dengan mudah? Kata para ulama, ayat ini adalah ayat agar manusia itu mengingat surga penuh dengan perjuangan. Maka ada hadis penguat, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, sungguh surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan syahwat. Huffatul jannah bil makarih. Sabda Nabi, surga itu diliputi dengan sesuatu yang syahwat itu membencinya. Wa huffatun nar, dan neraka itu diliputi oleh dengan sesuatu yang sangat disenangi oleh syahwat, hawa nafsu. Makanya Allah berfirman, am hasibatum atadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga dengan begitu mudahnya? Ada 2 pandangan para ulama. Yang pertama, surga butuh perjuangan untuk meraihnya. Yang kedua, tidak ada yang boleh menyepelekan tentang bagaimana ia berusaha untuk masuk surga. Wes gampang. Betul, kita harus enjoy, kita harus santai, kita harus seneng. Sebagaimana itu juga firman Allah dalam Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah berfirman, qul, katakanlah, bifadlillah, karena fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita, fabidzalika falyafrahu, kamu tuh harusnya bahagia. Yafrahu, kamu tuh harusnya senang hidupnya. Ini senang di sini bukan arti dari ayat fabidzalika falyafrahu, kamu udah senang-senang aja. Bukan berarti kita seenak kehendak kita tanpa taat pada Allahnya, bukan. Fabidzalika falyafrahu bukan berarti terus kita seenak hati dan seenak kehendak kita bermaksiat sama Allah tanpa mau mentaati syariat Allah, bukan. Maksud dari kata-kata fabidzalika falyafrahu, maksud daripada ayat ini adalah kamu harusnya senang, kamu harusnya bahagia kalau kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber ketenangan, kebahagiaan, kesenangan itu adalah taat kepada Allah. Makanya orang yang dapat fadl, dapat rahmat itu senang. Kenapa dia dapat fadl? Kenapa dia dapat rahmat? Karena dia taat sama Allah. Kembali ke ayat ini jemaah. Jadi 2 pandangan ulama. Yang pertama, surga butuh perjuangan. Yang kedua, surga tidak boleh disepelekan. Gampang. Tar juga semuanya. Betul, tapi nggak boleh dia menyepelekan hingga amal-amal wajibnya dia tinggalkan. Kan sumber dari banyaknya kekeliruan menyepelekan kebaikan yang walaupun kecil. Cuma sholat, cuma puasa Ramadan, cuma sedekah, cuma majelis ilmu, cuma ngaji, cuma hal-hal yang disepelekan padahal itu kebaikan yang sifatnya wajib. Akhirnya ada pelanggaran sehingga membuat seorang hamba itu terjatuh ke dalam jurang yang paling binasa.
Dan kenapa juga para ulama itu bilang ayat ini am hasibtum atadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian masuk surga dengan begitu mudahnya? Para ulama tadi bilang yang pertama adalah bahwa surga diliputi dengan perjuangan. Sabda Nabi digenapkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahal jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan atas kalian itu mahal harganya, dan yang Allah tawarkan kepada kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tawarkan kepada kita tuh mahal jemaah. Allah tawarkan kepada kita surga jemaah. Hadis Nabi, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahal jannah. Yang Allah tawarkan kepada kita tuh mahal harganya, dan tidak mungkin sesuatu yang mahal itu diraih dengan gampang. Perlu menyelami dalamnya samudera untuk mendapatkan sebuah mutiara. Gambaran dari itu butuh perjuangan yang hebat, usaha dan pengorbanan yang dahsyat untuk mendapatkan sesuatu yang berkilau. Nggak mungkin sesuatu yang hebat dalam sekali waktu bisa kita mudah dapatkan, tuh nggak mungkin. Semua butuh perjuangan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, tidak bisa ilmu didapat dengan raihatal jasad. Dengan jasad kita itu leha-leha, santai-santai. Nggak bisa ilmu didapat dengan santai-santai. Ilmu didapat dengan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Ilmu itu harus dengan kecerdasan, analisa, kefokusan. Wa hirsun, ilmu itu harus semangat. Hirsun, ihris, dia harus semangat. Wa ijtihadun, dia harus sungguh-sungguh. Ada ijtihad, kesungguhan yang nyata. Dia bangun, dia pergi memperjalankan motornya, mobilnya, kakinya. Wadirhamun, ilmu itu diraih butuh modal. Membeli mejanya, membeli kitabnya, membeli penanya, membeli paket datanya untuk live streaming di rumah buat teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Wasuhbatu ustadzin, ada respect kepada gurunya. Suhbah itu juga bisa berarti dia mensahabati ustadzin, gurunya. Bukan cuma sekedar ketemu di majelis, tapi beliau duduk bareng bersama gurunya, hidup bersama gurunya, mensahabati gurunya, bisa ikut survive bareng gurunya, ikut memperjuangkan yang diperjuangkan gurunya, ikut andil dalam setiap episode kebaikan yang telah disampaikan gurunya. Itu namanya suhbatu ustadzin. Watulu zamanin, yang keenam, masanya panjang. Itulah untuk mendapatkan ilmu, sesuatu yang panjang, nggak instan. Kita belajar nggak dalam satu kali pertemuan, tapi kita belajar sepanjang hayat. Ada kalimat menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak kita dalam buayan sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Gak mungkin itu didapat dengan mudah, harus ada perjuangan. Makanya Allah mengingatkan, am hasibtum atadkhulul jannah, am hasibtum atadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian masuk surga dengan begitu mudahnya? Padahal Allah belum melihat perjuangan kalian, Allah belum melihat kesungguhan kita, Allah belum menyaksikan kita berjuang lebih banyak daripada yang lain. Kita semua dalam surga. Nomor yang pertama, Allah ingin lihat kita jahadu minkum, bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan kesungguhan itu 3 syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban sepenuh jiwa dan raga. Yang ketiga,
Orang disebut sungguh-sungguh itu kalau dia menjalankannya secara konsisten. Jadi yang namanya berjihad itu bukan cuma sungguh-sungguh di awal, sampai-sampai ada peribahasa hangat-hangat kotoran ayam, hangatnya di awal, sisanya udah nggak hangat lagi. Bukan berarti terus kemudian semangatnya cuma di awal, semangat berjihad, semangat berjuang, tapi mereka menjaga konsistensinya dari awal sampai akhir. Maka 3 syarat kita disebut bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah. 1, ikhlas semuanya karena Allah. Yang kedua, dia totalitas berkorban, raga maupun jiwanya. Jadinya semuanya itu dia korbanin. Hartanya dia korbanin, waktunya dia korbanin. Kalau dia melihat ada sesuatu yang dia mampui dan dia punyai bisa dia korbankan, dia nggak akan sungkan dan segan untuk mengorbankan itu semua. Itu namanya orang yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, disebut sungguh-sungguh itu kalau konsistensinya terjaga. Makanya Allah berfirman, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Allah mau lihat kita beneran sungguh-sungguh nggak? Kesungguhan itu nggak sekali waktu. Sekarang belajar, besok enggak. Atau sekarang sedekah, besok enggak. Atau sekarang membagikan ilmunya, besok enggak. Atau sekarang kita berangkat untuk beramal sholih, besok enggak. Tapi kesungguhan itu rutinitasnya terjaga, mengorbankan jiwa dan raga, dan hanya untuk Allah mereka melakukan itu semua. Jihad. An-Nabi SAW salah satu yang paling melekat karakter dalam diri beliau itu, beliau orangnya sungguh-sungguh jemaah. Dengan 3 aspek tadi. Kalau untuk Allah jangan ditanya. Nabi SAW orang yang paling dicintai sama Allah. Yang nomor 2, berkorban jiwa dan raga, jangan ditanya. Jemaah buka kitab Ashabur Rasul, jemaah buka kitab Sirah An-Nabawiyah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jemaah buka banyak kitab-kitab referensi, salah satunya adalah Wada'ar Rasuli Ummati, perpisahan baginda Rasulullah SAW bersama umatnya. Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adab Islamiyah. Jemaah buka kitab-kitab Maghazi. Di antara karakternya Nabi SAW, beliau berkorban raga dan jiwanya. Bahkan kalau jemaah lihat Bunda Khadijah yang tadinya triliuner, habis hartanya jemaah untuk dikorbankan kepada seluruh kaum muslimin. Tadinya beliau triliuner, tapi habis dikorbankan untuk seluruh kaum muslimin. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini karakter yang melekat pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau konsisten. Kalau beliau mutung, kali pertama beliau dilempari batu di Taif, beliau sudah berhenti berdakwah di luar wilayah Mekah. Kalau beliau putus asa, kali pertama Abu Jahal melukai beliau, menghalangi dakwah beliau, beliau sudah putus asa. Jadi untuk sahabat punggawa-punggawa dakwah yang mungkin juga menyaksikan tayangan ini lewat live streaming, semangat. Dakwah itu pasti ada ujiannya, pasti lewati cobaannya, dakwah itu pasti ada penentangnya, dan easy going aja. Nikmati, jalani, syukuri setiap episode yang datang. Orang yang berusaha menghalangi kebaikan yang sedang diupayakan, nanti pelan-pelan Allah sendiri yang mengkondisikan mereka. Yang penting kita tetap ayo ikhtiarkan yang terbaik, fokuskan kepada kebaikan. Nanti mereka-mereka yang berusaha menghalangi itu biar Allah saja yang mengkondisikan. Kalau udah Allah yang mengkondisikan, udah bahaya, bakal celaka orang-orang yang berusaha menghalangi. Wa man mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan siapa yang lebih zalim, dan siapa lagi yang kezalimannya sangat besar selain 2 orang. 1, mana'a masajidallah, orang yang menghalang-halangi orang lain untuk datang ke masjid. Ada kebaikan dihalang-halangi, ada kebaikan dijegal, ada berusaha untuk membangun sesuatu yang baik, orang ini syirik, orang-orang ini zalim,
orang ini nggak suka, orang ini syirik, padahal kebaikan yang lagi dibangun. Yuzkaru fiha ismuh, padahal di dalam masjid hanya satu kegiatan, yuzkaru fiha ismuh, mengingat Allah. Yuzkar, berzikir, fiha ismuh, meninggikan namanya Allah. Wasa'a fi kharabiha, parahnya lagi mereka berusaha untuk menghancurkan masjid. Pasti akan dilewati ujian itu, tapi bersabar aja, jalani aja, syukuri aja, tetap fokus pada kebaikan. Kalau memang Allah yang kita tuju, Allah sendiri yang akan mengkondisikan orang-orang yang zalim itu. Dan makar mereka tidak akan pernah lebih baik dari makarnya Allah kepada mereka yang berbuat makar itu. Dan Nabi adalah orang yang sudah memberi contoh kepada kita bahwa sabarnya berdampak baik. Abu Jahalnya zalim kepada Nabi, anaknya Ikrimah bin Abi Jahal tunduk kepada baginda Nabi. Al-Walid bin Mughirah zalim, anaknya Khalid bin Walid tunduk kepada syariat. Nabi sudah mencontohkan kepada kita lebih dulu. Hari ini kalau ada orang yang zalim menghalangi Anda dalam kebaikan, doain, dianya mungkin zalim, tapi besok anaknya boleh jadi menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, wa ya'lamas sabirin, supaya Allah memasukkan kita ke dalam syurganya Allah. Ada syarat yang kedua dalam ayat ini adalah wa ya'lamas sabirin, Allah mau kita sabar. Makanya kalau jamaah lihat ada kalimat-kalimat syurga itu, sambutan hangatnya penghuni-penghuni syurga kepada sambutan hangatnya malaikat-malaikat kepada para penghuni syurga itu adalah salamun alaikum bima apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian karena kalian masuk ke dalam syurga. Bima sobatum, karena apa? Kesabarannya kalian. Jadi kunci masuk syurga itu ayat ini dua yang Allah firmankan. Yang pertama bersungguh-sungguh, 3 aspek kesungguhan tadi sudah disebutkan. Yang kedua sabar. Hadirin, kalau hari ini kita sedang diuji yang membuat kita harus bersabar, itu sudah pasti jemaah, cara Allah mendatangkan pahala yang besar kepada kita, yang boleh jadi kita nggak bisa raih pahala itu dengan sholat, kita belum bisa meraih pahala itu dengan puasa, tapi lewat sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Karena Allah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa yang bersabar, Allah berikan pahala tanpa batas sesuai dengan kadar kesabarannya. Jamaah berdoa sama Allah, ya Allah, karuniai kami kesabaran. Besok pagi jamaah akan bertemu sama orang yang jengkelin. Ya Allah, saya minta saya diberi kesabaran. Kenapa saya dihadirkan orang yang ngeselin dalam hidup saya? Lalu Allah menjawab, bukankah aku memberi orang yang jengkelin dan ngeselin datang dalam hidupmu sebagai jawaban atas permintaanmu? Oh iya ya Allah. Akhirnya dia jawab gitu jemaah. Karena kan yang kita minta sabar, yang Allah datangkan adalah pengabulan dari doa yang dipinta. Yang kita pinta sabar, yang Allah datangkan orang ngeselin. Supaya apa? Supaya kita latihan sabar. Dari mana kita bisa tahu kalau kita sabar kalau kita nggak dibuat jengkel sama orang? Dari mana kita tahu kalau kita sabar kalau kita nggak dibuat kesel sama orang? Kesel dalam bahasa Indonesia ya jamaah, bukan kesel dalam bahasa Jawa. Kesel banget ya awakku ya. Ini kesel bahasa Jawa. Kesel bahasa Jawa tuh artinya capek. Tapi kalau kesel bahasa Indonesia maksudnya menguras hati. Datang orang menguras hati, itu cara Allah mau ngasih pahala sama kita. Ya Allah, pengen banget doain ya Allah. Doain apa? Sempurnakan rezekinya ya Allah.
Maksudnya sempurnakan rezeki itu loh jamaah. Kan sabda Nabi SAW, tidak akan dicabut nyawanya seorang hamba sebelum rezekinya sudah tertakar sempurna. Berarti kalau kita mendoakan, ya Allah sempurnakan rezekinya, berarti kita doain dia supaya cepat. Makanya jamaah nanti kalau didoain sama orang, dilihat-lihat doanya apa. Mas, semoga rezekinya cepat sempurna ya mas. Berarti kita didoain cepat. Ada dua ya jamaah. Kalau kalian mau masuk surganya Allah dengan mudah, dua dalam ayat ini. Ayat 142 yang pertama, jahadu minkum, bersungguh-sungguhlah kalian menjalankan ketaatan. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin, bersabarlah kalian kepada Allah. Sabar dibahas kemarin, ada 3. Sabar yang pertama, sabar terhadap perintah. Sabar yang kedua, menjauhi larangan. Sabar dalam menjauhi larangan. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Sholat butuh sabar, ngaji gini butuh sabar. Banyak kebaikan-kebaikan itu butuh sabar, dengan nafas sabar yang panjang. Karena kita nggak akan pernah bisa langgeng beramal soleh kalau kita nggak sabar. Membangun manusia apalagi jemaah. Anda dalam waktu 2 tahun bangunan bisa kokoh berdiri, tapi tidak dengan manusia. Waktu 2 tahun tuh waktu yang sangat sebentar untuk membangun manusia. Rasulullah membangun manusia sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Sejak saat itu Nabi mulai membangun manusia. 40 ke bawah Nabi membangun diri beliau, sampai-sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Umur 40 tahun menerima risalah kenabian, risalah kerasulan, Nabi mendakwahkan, membangun manusia. Berapa tahun dakwahnya Nabi? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, total kurang lebih 23 tahun. Itu hanya fokus membangun manusia. Kalau manusia semulia Nabi SAW membutuhkan waktu 23 tahun, kalau kita manusia biasa pasti lebih. Kalau sekelas semulia baginda Nabi SAW waktunya adalah 23 tahun, kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, banyak keterbatasan, ilmu kita bukan bimbingan wahyu dari Allah, pasti lebih. Membangun manusia tak semudah membangun bangunan fisik. Fisik terlihat. Salah sedikit, mencong, gak lurus, mas, tukang tolong dibenerin. Mas ini kurang tepat. Mas ini warnanya salah. Diganti bisa dalam waktu sekejapan. Catnya ganti warna, silahkan tolong beli cat mereknya ini, serinya ini, dicat diganti semuanya bisa dalam sekejapan. Tapi tidak dengan manusia. Salah, benerinnya luar biasa. Gak cukup dalam waktu setahun. Salah berpikir, gak cukup dibenarkan hanya dengan diskusi semalam, tapi dia harus terus dijaga konsistensinya. Karena manusia itu punya kecenderungan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Dalam Quran surah Yusuf ayat 53 Allah berfirman, manusia itu hawa nafsunya cenderung menghantarkan dia berbuat yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Makanya sabar jemaah. Wa ya'lamas sabirin, Allah mau kita sabar. Penghuni surga itu besok disambut dengan kalimat yang kurang lebih begitu. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, wahai para penghuni surga, selamat ya atas kalian. Kenapa? Bima sabartum, karena kesabaran kalian. Ternyata surga itu harus dengan kesabaran hadirin. Fa ni'ma uqbaddar. Ini tempat sebaik-baik kalian kembali ya kepada Allah. Ini tempat terbaik ya untuk kalian tinggali, surganya Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Itulah ucapan malaikat kepada para penghuni surganya Allah karena sabarnya mereka. Mari kita lanjut, kita beranjak ke ayat 143. Teman-teman silakan ditulis di kolom komentar biar yang baru bergabung bisa langsung menikmati. Ali Imran 143.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Syarat yang ketiga masuk surganya Allah, ini yang sering dibahas, berharaplah kepada Allah agar kita mati syahid. Syarat yang ketiga, berharaplah kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan syahid. Asy-syuhada'u khamsatun al-mabtun wal sabda Nabi, asy-syuhada'u khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mabtun wal mat'un wal gharik wa sahibul hadam wa jihadu fi sabilillah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mabtun, orang yang sakit perutnya. Di antara sakit perutnya itu adalah ibu yang hamil lalu melahirkan dan beliau wafat, syahid. Yang kedua wal mat'un, orang yang terkena penyakit taun, wabah, insyaallah syahid. Yang ketiga wal gharik, orang yang mati dalam keadaan tenggelam, insyaallah syahid. Tentu nanti ini semuanya dilihat juga dengan track recordnya hidup selama semasa hidupnya ya jemaah, begitu. Yang keempat wasahibul hadam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan. Yang kelima wajihadu fi sabilillah, dan orang-orang yang memang berjihad di jalan Allah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim atau riwayat yang lainnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan ragu-ragu kalau melihat orang ada tenggelam, tertimpa runtuhan bangunan, orang ini mati karena wabah, orang ini mati karena sakit dalam perutnya, baik itu melahirkan ataupun sakit dalam perutnya, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa ia wafat syahid. Dan ini sabda Nabi SAW tentang hal tersebut. Namun yang paling penting dan harus kita pegang hari ini, esok dan seterusnya, berniatlah minta sungguh-sungguh kepada Allah supaya kita mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia SAW riwayat Muslim, man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq ballagahullahu manazil syuhada wa in mat ala firashih. Barang siapa yang meminta kepada Allah supaya dia mati syahid dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia memiliki derajat mati syahid walaupun dia mati di atas ranjang atau tempat tidur. Kalaupun dia mati di atas tempat tidur, asalkan dia pernah meminta bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah, hamba memohon kepadamu agar hamba mati dalam keadaan syahid ya Allah. Lalu kita jujur menjemputnya supaya mati syahid, dia berjalan menuju Allah, yarhamukallah, dia berjalan menuntut ilmu, dia istiqomah dalam kebaikan, dia berjihad sesuai dengan kemampuan kapasitasnya, yang harta dengan harta, yang ilmu dengan ilmu, yang perempuan dengan berhaji dan umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada nggak perempuan berjihad tanpa berperang? Ada. Sabda Nabi, haji dia, umrah dia, itulah jihadnya seorang wanita. Kita sungguh-sungguh, karena sabda Nabi, man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidq, siapa yang meminta dengan jujur kepada Allah, sejujur-jujurnya dia ingin mati syahid dan diwujudkan, ballagahullahu manazil syuhada, Allah pasti sampaikan dia kepada derajat kedudukan orang yang mati syahid, wa in mat, walaupun dia mati ala firasyi, di atas ranjangnya. Jujurlah jemaah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah, wafat mati syahid, wafat di Mekah maupun Madinah, wafat juga dalam keadaan husnul khatimah. Minta sungguh ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah,
wafatkan kami mati syahid, wafatkan kami mati syahid, wafatkan kami mati syahid. Permintaan seorang hamba yang satu ini, kalau dia jujur dan dia berusaha untuk mendapatkan syahidnya, Allah sampaikan derajatnya jemaah. Dan ternyata derajat mati syahid itu kata Nabi SAW, syurga menjadi tempat untuk mereka yang syahid. Itu yang ketiga, kalau seseorang hendak masuk ke dalam syurganya Allah. Nah, syarat yang keempat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw kutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad, beliau adalah seorang rasul. Telah berlalu sebelum beliau beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau Nabi Muhammad dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau kamu menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu murtad, kamu nggak mau taat lagi. Barang siapa yang berbalik ke belakang maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah memberi balasan bagi orang yang bersyukur. Syarat yang keempat, kalau masuk ke dalam surganya Allah, jangan pernah berbalik arah. Jangan murtad. Kalau mau memasuki surganya Allah, jangan pernah berbalik arah. Teman-teman tolong di screen video ya, nanti disebarluaskan di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah punya azam yang kuat untuk menuju Allah, segerakan. Bahkan kalau perlu berlarilah sekencang-kencangnya. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah. Kalau nggak bisa pun berjalan, merangkaklah. Asalkan satu, jangan pernah berbalik arah. Apa yang sudah kita tuju menuju Allah, lari sekencang-kencangnya. Dan jangan pernah sedikit pun berbalik arah. Karena surga itu harus diraih dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Tidak dengan berbalik arah lalu membelakangi semua perintah yang Allah telah perintahkan pada kita semua. Itu jemaah. Makanya ayat ini tuh jadi reminder aja buat kita. Ayo, afa immat, apakah kalau Rasulullah mata, meninggal dunia, au kutila atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu mau berbalik arah? Waktu ada Rasul kamu taat, waktu nggak ada Rasul kamu maksiat. Waktu banyak orang kalian taat, waktu kesendirian kalian maksiat. Waktu sama teman yang salih ikut terbawa arus salihnya. Waktu sama teman yang salah terus kita malah diwarnai ikut berbuat salah. Itu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurallahu syai'a. Kalau kamu berbalik arah, kamu enggak taat sama Allah, kamu enggak mau meneladani baginda Rasulullah, falan yadurrallaha syai'a, sedikit pun Allah tidak akan pernah rugi. Allah mau ngasih tahu gini jemaah, kalau kamu mau mengingkari Rasulullah, kamu mau nggak taat kepada baginda Rasulullah dengan teladan-teladannya Rasulullah, terserah kamu ya. Aku nggak pernah rugi, sedikit pun aku nggak rugi, begitu kata Allah. Kamu mau kufur, nggak rugi. Kamu mau iman, kamu mau kufur, ya tidak akan merendahkan saya sebagai Tuhan. Kamu mau menyembah atau kamu mau kafir, saya yo tetap Tuhan.
Kan begitu. Mau kita pandai bersyukur atau kita berkufur nikmat Allah, ya tetap Tuhan. Allah tetap Rabb. Tapi kalau mereka bersyukur, wasayajzillahu syakirin. Allah tuh zat yang paling pandai berterima kasih kepada hambanya yang bersyukur. Syarat yang kelima, agar kita menjadi orang yang masuk ke dalam syurganya Allah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang bisa disampaikan. Besok kita bahas 145 kalau masih diizinkan, dan semoga ada usia ya jamaah. Rasa-rasanya hampir-hampir di antara kita tidak ada yang pernah tahu sampai berapa usia dirinya. Kadang ada yang usia muda pun serangan jantung lalu Allah wafatkan. Bahkan gak perlu serangan jantung, tanpa alasan pun kalau Allah bilang waktunya pulang, maka waktunya pulang. Mari rencanakan rencana terbaik kita untuk berpulang dengan sebaik-baik keadaan. Pulang kampung sejati, di kampung kita yang hakiki. Kampung itu bernama syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga, masukkan kami ke dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau belajar bersama, dapat konten-konten video pendek yang bisa jadikan story WA, ada grup sahabat UIR, teman-teman bisa bergabung dengan cara tap link di bio ya, sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Tap link di bio nanti tersambung ke WhatsApp, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan kalau ada pertanyaan sematkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan, insya Allah di sini kita tanya jawab. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah membersamai atas segala kerendahan hati. Hanya Allah sebaik-baik memberi balasan. Barakallah, barakallah, barakallah. Mas Hadi silakan Mas Hadi. Ini lagi libur Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz, mentadaburi ayat 142 Ali Imran ini, yang artinya, apakah kamu mengira padahal Allah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh, atau dan belum nyata bagi orang-orang yang sabar? Pertanyaannya, apakah maksud ayat ini ingin masuk surga, ada ujian-ujian dalam kehidupan dan kita harus bisa melewatinya? Jazakumullah khairan katsira. Masya Allah, tabarakallah Mas Hadi. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar beliau, dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Apakah maksud ayat tersebut Allah pasti memberikan ujian yang dahsyat dalam kehidupan kita agar kita terbukti beriman? Jawabannya iya. Agar Allah mengetahui mana yang jahadu minkum, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, wa ya'lama, dan agar Allah benar-benar mengetahui sabirin, siapa yang sabar. Jadi Mas Hadi bicara tentang pertanyaan beliau, goncangan yang hadir dalam kehidupan, Allah berikan ujian dari beragam sudut, dari berbagai sisi. Itu tujuannya emang agar terbukti benar nggak imannya, benar nggak jalankan ketaatannya karena aku semata atau karena cuan. Karena ada orang yang mau nyari, mohon maaf, keuntungan dari ilmu yang disampaikan. Dia baru akan menyampaikan ilmunya kalau wani piro. Kalau nggak dikasih, ilmunya nggak keluar. Kalau dikasih baru keluar. Maka kembali lagi, Allah tuh ngasih ujian itu di hadapan supaya terbukti mana sih yang benar-benar sungguh-sungguh, mana nih yang ikhlas, mana nih yang fokusnya ternyata duniawi, mana nih di depan orang banyak kelihatan salih ternyata sendirian dia maksiat. Di depan orang banyak, wah alim luar biasa, sendirian ternyata udah nggak gitu. Di kamera terlihat kayaknya oke, ternyata begitu kamera off, mati,
Akhirnya dia maksiat lagi sama Allah. Allahu Akbar walillahilham, subhanallah. Makanya ujian itu didatangkan untuk nguji kamu tuh bener gak sih nilaimu 10, atau sebenarnya kamu tuh nyontek. Padahal sebenarnya nilaimu tuh harusnya 4 bukan 10. Gimana caranya Allah tahu? Ujian Allah datangkan. Lewat apa? Beragam macam. Zulzil, digoncang jiwanya. Seperti itulah Mas Hadi, supaya apa? Wa ya'lamas sabirin, supaya Allah tahu siapa yang sungguh dalam sabarnya, siapa yang bohong dalam sabarnya. Itu nanti Allah tahu. Begitu hadirin. Jadi semua yang datang dalam kehidupan itu dalam rangka ujian. Ayatnya kita sudah hafal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ada kematian, ini ada kehidupan dengan beragam macam episodenya. Sebenarnya Allah datangkan liyabluwakum, untuk menguji ayyukum, siapa di antara kalian semua ahsanu amala, yang paling bagus amalannya. Nanti kan Allah melihat di antara 11 orang siapa nih yang terbaik. Allah tuh tahu jemaah siapa yang ikhlas. Allah tuh tahu siapa yang curang. Allah tahu siapa yang bohong. Allah tahu siapa yang jujur. Allah tahu siapa yang tulus, siapa yang mencari profit di balik wajah tulusnya. Dan Allah tahu siapa yang benar-benar hatinya bersih. Allah tahu. Satu saat pegang kalimat ini baik-baik. Time will tell. Waktu yang akan menjawab. Orang walau difitnah sekeji apapun, kalau memang dia wangi hanya seperti nanti kayu gaharu, semakin dibakar dia akan semakin wangi. Orang kalau memang beneran tulus, orang kalau memang beneran ikhlas, semua yang dilakukan karena Allah, bukan karena cuan. Yang dilakukan karena Allah, bukan karena ingin meraih popularitas semata. Pelan-pelan Allah yang akan mengkaruniakan kebaikan demi kebaikan yang dihadirkan. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok atau lusa, mungkin belum 5 tahun ke depan, tapi pasti jemaah, orang-orang yang baik itu pasti akan disayang Allah, karena Allah berjanji dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, masih ingat ayatnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita termasuk orang yang terus istiqomah berbuat baik dan tulus dalam setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah yang akan mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mudah bagi Allah memberikan selaksa kebaikan atas seorang hamba yang ia cinta. Tulus saja jemaah, ikhlas saja jemaah, gak usah hitung-hitungan. Mohon maaf sekali. Setiap kebaikan yang dilakukan jangan pernah hitung-hitungan. Tolong ya ini, saya dapat apa emang kalau, jangan-jangan, udah. Kalau emang itu bab core-nya, core kebaikan, udah lakuin aja jemaah. Tulus aja, udah lakuin aja. Tanpa berharap apapun tentang dunia. Allah tuh tahu. Allah pasti akan kasih tepat pada waktunya, di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Mas Hadi, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain silakan hadirin. Dari YouTube boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Pertanyaan titipan Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, ketika ada
ketika ada orang yang sholat berjamaah lalu dia berbuat dosa, apakah gimana pahala sholatnya Ustaz? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara berbakti orang tua yang sudah meninggal Ustaz? Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih buat yang bertanya. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar. Bagaimana kalau orang STMJ, sholat terus maksiat jalan? Dia sholat tapi masih aja bermaksiat. Yang pertama, apresiasi dulu sholatnya bahwa dia termasuk orang yang tidak meninggalkan sholat. Sambil terus didoakan bahwa innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu ketika sholatnya akan mencegahnya berbuat keji dan mungkar. Orang susah loh jamaah. Mohon maaf jamaah. Orang maksiat suruh sholat susah. Biasanya maksiatnya itu menghijabnya dia, menghijabi dia dari sholat. Biasanya begitu. Orang maksiat tuh jarang sholat rata-rata. Mohon maaf, bukan berarti apa. Rata-rata jarang sholat. Orang yang sholat rata-rata jarang maksiat. Maka kita apresiasi dulu, nih orang mau sholat udah keren. Adapun maksiatnya, ayo kita doakan, ayo kita ajak bareng-bareng. Mungkin circle-nya salah, mungkin dia belum punya teman yang benar. Makanya penting juga ditemenin. Makanya sesekali hadirin jamaah dirahmati Allah, rangkul mereka bukan dengan dipukul tapi dirangkul. Bukan dengan dicaci atau dibenci, tapi mari kita cintai. Kita gabung sama mereka bukan untuk terwarnai tapi untuk mewarnai, bukan yang diwarnai tapi yang mewarnai. Ajak jemaah. Biasanya mereka masih maksiat padahal mereka sholat, udah ngaji masih maksiat. Kita apresiasi dulu ngajinya. Gimana pun mereka mau ngaji udah keren, mau sholat udah keren. Tinggal nanti ayo bangun circle yang baik. Karena hari-hari ini cari circle itu jamaah yang jadi PR. Buat teman-teman kalau di Wonosobo circle-nya anak-anak muda sering ngumpul di sana, ada Masjid Muhammad Al-Fatih. Memang isinya semua anak tahun 2000-an, 98, 99, 2004, 2007, 2002. Mereka kadang ngumpul di sana, mereka duduk bareng, barbekyuan bareng di sana. Apalagi Masya Allah Tabarakallah, kadang ada beberapa program-program di sana, teman-teman nanti bisa pantau di IG-nya. Kumpul aja di sana. Atau ada masjid lain di Wonosobo, di Masjid Fatimah Garung juga ada, silakan. Di masjid-masjid yang lain juga ada, silakan. Kumpul bareng anak-anak muda yang kalau duduk bareng dia itu mengingatkan kepada Allah. Ini supaya apa? Sholatnya jalan, maksiatnya nanti pelan-pelan terkikis. Kami mendoakan semoga sahabat dan kita termasuk yang berbicara, yang kita masih sholat tapi kita masih maksiat, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya, itu yang pertama. Barakallahu fikum. Cari circle yang baik, semoga itu membantu. Yang kedua tadi apa mas? Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal 7. Yang pertama, badalkan haji. Yang kedua, badalkan umrah. Yang ketiga, berkurban. Ini besok ada Idul Adha, berkurban atas nama beliau. Yang keempat, wakaflah atas nama beliau. Yang kelima, infak sodakohlah atas nama beliau. Yang keenam, sambung silaturahim kepada karib kerabat beliau yang masih hidup. Yang ketujuh, amalkan setiap ilmu yang beliau pernah ajarkan. Plus tambahan satu lagi yang kedelapan, doakan beliau dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan doa yang Nabi ajarkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Itu minimal 8 cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan terakhir? Gak ada? Baik, kalau nggak ada, bagi sahabat kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Terima kasih sudah membersamai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga persaudaraan ini bukan cuma di dunia, tapi bersaudara sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masjid Fatimah Garung, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, kita merasa terhormat dengan pertolongan Allah. Kami keluarga besar Masjid Fatimah Garung mendapatkan tamu. Selamat datang Mas. Dari mana Mas? Pati. Berapa jam dari Pati ke sini Mas? 5-6 jam. Masya Allah. Mas siapa? Boleh kenalan? Ahlan wa sahlan. Mas Iqbal. Mas Iqbal sama Mas Mas Rian. Mas Rian. Mas Iqbal sama Mas Rian berangkat dari
Dari kemarin pagi, Pak. Kemarin pagi. Terus ini lagi Nginep di alun-alun Wonosobo. Masya Allah. Sehat terus ya Mas, barokah, lancar. Bisa ke sini gimana ceritanya Mas? Lihat dari YouTube setiap subuh, Pak. Masya Allah. Membersamai tiap subuh, makasih banyak Mas Rian sama Mas Iqbal. Semoga Allah mengganti setiap putaran kendaraan rodanya, setiap putaran roda kendaraannya diganti dengan surga firdausnya Allah tanpa hisab, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat terus ya Mas, lancar, berkah, semoga Allah mudahin semua urusan-urusannya insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsir. Jazakumullah buat sahabat, terima kasih banyak sudah membersamai, terima kasih atas segala kerendahan hati. Yang dagang semoga Allah lariskan, berkahkan dagangannya. Yang berkarir Allah muliakan dalam karir perkantorannya. Yang jadi guru Allah jadikan sebagai amal jariah bagi kita semua. Dan apapun bidang kita yang sedang kita tekuni hari ini, yang public figure, content creator, semoga tetap bisa memberi teladan-teladan dalam kebaikan-kebaikannya. Dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan mati syahid, wafat di Mekah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua teman-teman. Barakallah. Kalau ada yang mau membersamai daripada